Jakarta, 6 Juni 2003. Di Jalan Angkasa Kemayoran, di depan Hotel Gulden. Suara letupan keras terdengar. Tiba-tiba, Paulus Tejakusuma tersungkur. 2 proyektil bersarang di leher dan dada Direktur Keuangan PT Asaba tersebut. Paulus kemudian segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beruntung bagi Paulus, ia lolos dari maut. Dan bagi orang yang tahu tentang prahara yang terjadi PT Asaba, tidak susah untuk menebak motif penembakan Paulus. Sebelum aksi penembakan itu, 6 bulan sebelumnya, Gunawan Santoso belum menghabiskan masa tahanannya. Ia kabur dari LP Kuningan pada 15 Januari 2003. Gunawan sendiri adalah terpidana kasus penyelewengan dana sebesar 25 miliar di PT Asaba. Ia kemudian diganjar 28 bulan penjara. PT Asaba adalah perusahaan milik keluarga Angsono, dan Gunawan bukanlah orang lain di sana. Perusahaan tersebut adalah milik mertuanya sendiri. Namun, sepertinya Budiarto Angsono adalah orang yang sangat tegas. Karena Gunawan telah menyelewengkan uang perusahaan yang sangat besar, menantu sendiri pun tidak ia maafkan. Gunawan kemudian dijebloskan ke penjara. Gunawan kemudian diceraikan oleh istrinya. Tidak boleh bertemu dengan anak-anaknya, dan rumah orang tuanya pun ikut disita. Gunawan sakit hati. 19 Juli 2003. 2 tubuh ditemukan tergeletak wafat. Luka tembakan terdapat di sekujur tubuhnya. Lokasinya di gelanggang olahraga Sasana Krida, Pluit, Jakarta Utara. Korbannya adalah Budiarto Angsono, Direktur PT Asaba, dan satunya lagi adalah Sersan Kepala TNI Edi Siep. Edi Siep ini adalah pengawal Angsono. Ia bukan orang biasa. Edi tercatat sebagai anggota pasukan elit Kopassus Anti Teror TNI Angkatan Darat. Polisi dengan mudah menebak jika pembunuhan tersebut melibatkan orang-orang profesional. Tanggal 31 Juli 2003, polisi kemudian membentuk 5 tim untuk mengejar Gunawan dan komplotannya karena ia dianggap penjahat kelas kakap. 2 minggu kemudian, Gunawan dan keempat orang ini berhasil diciduk. Mereka adalah Suud Rusli, Syam Ahmad Sanusi, Fidel Husni, dan Santoso Subianto. Mereka adalah anggota marinir TNI Angkatan Laut. Dari hasil interogasi Pomal, bayaran mereka lumayan mahal. Hanya 4 juta rupiah saja. Tapi motivasinya bukan itu. Suud Rusli yang memimpin tim eksekusi ini memiliki kedekatan khusus dengan Gunawan Santoso. Gunawan pun kemudian dijebloskan kembali ke penjara. Namun, lemahnya sistem pengamanan penjara bagi orang-orang yang mempunyai uang terkuak lagi. Sipir-sipir penjara berhasil disuap oleh Gunawan. Gunawan yang berhasil melarikan diri malah membuat masalah. 3 nyawa kembali melayang yang melibatkan elit militer TNI pula. Gunawan kemudian dengan cepat menjadi the most wanted criminal di seantero Jakarta. Ia dicari polisi, dicari TNI. KSAL saat itu Laksamana TNI Bernaksonda sampai geram. Ia berkata, jika korpsnya akan mencari Gunawan sampai kapanpun. Kalau kami tangkap, pantatnya akan ditembak lebih dulu, baru kami serahkan ke polisi, ungkap Bernaksonda saking geramnya. Lolosnya Gunawan dari sel tahanan, pihak yang paling terancam adalah keluarga Angsono. Dan salah satu manajer di PT Asaba, Stephen Angsono, putra tertua Budiarto, tidak lagi pernah ke kantor. Ia tidak hanya mendapat pengawalan yang cukup ketat, namun juga mengubah rutinitasnya setiap hari. 12 September 2003, hidup dalam pelarian tidak membuat Gunawan menderita. Ia masih bergelimang harta. Kos-kosannya di Gria Kemayoran harganya selangit. Juga dengan kendaraan pribadinya, yaitu BMW seri 7 yang setara harga sebuah apartemen. Setelah 9 bulan buron, Gunawan akhirnya tertangkap di lantai bawah area parkir Gria Kemayoran. Reserse Polda Metro Jaya patut diancungi jempol, sebab Gunawan bukanlah Gunawan yang dulu lagi.
pada tanggal 30 Maret 2004, terilhami film John Travolta, Face Off. Gunawan melakukan hal yang sama. Wajahnya sudah berubah. Begitu pula identitasnya. Gunawan memegang 3 KTP dan 2 SIM yang berbeda. Satu-satunya tanda yang tak sempat ia hilangkan adalah tahi lalat di pinggul kiri. Yang hanya bisa mengenali adalah Elis, istri Gunawan itu sendiri. Pada saat Elis memberi kesaksian, ia menyatakan, "Saya tahu Gunawan adalah yang menghabisi ayah saya. Itu karena saya tahu sifatnya yang mau mengorbankan apa saja untuk mencapai keinginannya." Namun, tidak mudah bagi Elis untuk melihat kenyataan bahwa suaminya lah yang telah menghabisi ayahnya sendiri. Ia harus kehilangan suami dan sekaligus menerima kenyataan bahwa ayahnya telah tiada. Namun, apa yang dikatakan oleh Elis paling tidak mencerminkan kisah kejahatan Gunawan Santoso. Ia adalah seorang yang pantang menyerah dan mampu menghalalkan segala cara untuk ambisinya. Tidak mau kecolongan 2 kali, Rutan Salemba pun menjadi persinggahan berikutnya. Namun, Gunawan seperti aktor penjahat di film-film Bollywood. Aksi nekat berikutnya yang ia lakukan pada saat perjalanan dari Rutan Salemba menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Di tengah perjalanan, Gunawan menodong petugas kejaksaan dengan pistol yang entah ia dari mana dapatkan. Ia memanfaatkan lalu lintas yang sedang macet di Jalan Johar Baru. Namun tak pakai waktu lama. Pada hari yang sama, Gunawan kembali ditangkap di Jalan Cempaka Putih. Ia juga tertembak di pinggang akibat tidak sengaja meletupkan pistolnya sendiri. Dari tangannya, petugas menyita sepucuk pistol tipe Beretta dengan 3 butir peluru, 3 borgol, telepon genggam, plus uang tunai sebesar 35 juta rupiah. 24 Juni 2024. Kasusnya pun kembali disidangkan. Gunawan terkena pasal pembunuhan berencana kepada mantan mertuanya. Hakim memutuskan hukuman mati kepadanya. Hal-hal yang memberatkan Gunawan adalah memperalat aparat negara untuk melakukan tindak pidana, tidak mengakui perbuatannya, dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Dalam persidangan, Gunawan memohon kepada majelis hakim agar selnya dipindahkan dari Salemba ke Cipinang. Ia merasa terancam dengan orang-orang suruhan keluarga mertuanya. Hakim pun menyetujui, Gunawan pun ditahan di LP Cipinang. 5 Mei 2006. Ternyata alasan takut dengan ancaman orang-orang suruhan mertuanya adalah akal bulus Gunawan semata. Gunawan kabur lagi dari LP Cipinang. Ini adalah ketiga kalinya. Diduga ada keterlibatan orang dalam, karena ia mampu melewati 6 pintu dan 3 pos penjagaan tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Bahkan semua pintu kembali terkunci utuh. Pengacara Gunawan, Alamsyah Hanafiah pun tidak menampik kenyataan pelarian diri Gunawan atas bantuan dari orang dalam. Ia bahkan menambahkan, jika ada juga teman-teman besar Gunawan di luar penjara yang membantunya. Hanya saja teman-teman tersebut tidak ia ketahui. 20 Juli 2007, Gunawan yang merasa sudah aman dari pelariannya dari LP Cipinang kembali tertangkap. Saat itu, ia sedang jalan-jalan di Plaza Senayan. Kali ini, polisi tidak mau kecolongan lagi. Gunawan mencoba melawan, tapi tidak berhasil. Sepertinya, buronan yang satu ini memang tidak bisa lepas dari gaya hidup mewahnya. Menurut keterangan Polda Metro Jaya, Gunawan itu sudah diuntit sejak ia berada di depan butik Louis Vuitton, lalu ke Hugo Boss, dan terakhir di Burberry. Saat ia ditangkap, pakaian ia kenakan pun sangat mentereng. Kacamata Armani dan topi merek Dolce Gabbana. Dan ada seorang perempuan yang menemani. Namun perempuan itu berhasil kabur sebelum berhasil diidentifikasikan oleh polisi. Saat ditanya, Gunawan mengaku jika ia bernama Calvin Satya. Namun polisi tidak mudah percaya begitu saja. Gunawan terkenal licik.
Dirinya kemudian diringkus untuk pemeriksaan selanjutnya. Pertanyaannya, di manakah Gunawan berada selama dalam pelariannya? Ternyata ia mondar-mandir untuk menghilangkan jejak, dan Singapura menjadi tempat yang paling sering ia berada. Di Jakarta, ia hanya sesekali. Gunawan pun akhirnya dijebloskan ke LP Nusa Kambangan dengan tingkat pengamanan yang sangat maksimum. Pada akhir tahun 2015, Kejaksaan Agung sedianya akan segera melakukan eksekusi kepada Gunawan Santoso. Namun pria licik bak belut ini mengajukan peninjauan kembali atau PK. Jadilah hingga kini, Gunawan masih menghirup udara di LP Nusa Kambangan yang mungkin akan menjadi tempat persinggahan terakhirnya entah sampai kapan.